Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Inilah doa yang keluar jauh dari dalam hati kami yang terdalam Tuhan. Bahwa itulah kerinduan kami, bahwa kami ingin selalu menyukakan hati-Mu. Kami mau Tuhan bahwa Kau berkata Kau berkenan atas kami. Kami mau Tuhan Kau menjadi senang atas hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu sendiri yang berkata, untuk itulah Kau ciptakan kami, adalah untuk kesenangan-Mu Tuhan. Engkau hidup ciptakan kami, Kau buat kami adalah untuk kesukaan-Mu, untuk kesenangan-Mu. Ya Tuhan, biarlah terjadi Tuhan seperti rencana-Mu, bahwa hidup kami ini adalah benar-benar bisa menyukakan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu pada pagi ini, apapun Tuhan, semua itu kalau itu bisa menyenangkan hati-Mu, biarkanlah kami terbuka dan kami bertekad untuk mau melakukannya Tuhan. Bahwa kami mau Tuhan, karena kami mau membuat Engkau menjadi suka, menjadi senang akan kami. Sehingga dengan demikian hidup kami ini benar-benar menjadi persembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu, yang menyenangkan-Mu, yang berkenan di hati-Mu. Hari ini kami mau belajar Tuhan, dari segala sisi, dari segala sudut apapun juga Tuhan. Kami mau belajar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan apa yang telinga ini belum pernah dengar, sampaikan yang mata ini belum pernah lihat Tuhan, dan yang belum pernah timbul di dalam hati kami. Sampaikan siang ini Tuhan, sedemikian rupa sehingga kami mau melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya minta izin untuk tadi turun ke bawah karena saya pakai beberapa slide. Karena hari ini kita bicara saudara sesuatu yang agak ilmiah, scientific, saudara, sesuatu yang betul-betul mengagumkan, yang dunia kedokteran buktikan ya dan amin. Tapi sesungguhnya lama sebelum itu, ribuan tahun yang lalu, itu Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab. Menarik sekali bahwa Alkitab kita ini luar biasa. Alkitab kita ini saudara modern, katanya kuno, tapi kita para dokter kagum sekali dengan Alkitab. Karena banyak sekali hukum-hukum yang sudah ditulis, hukum kesehatan itu sekarang dibuktikan secara saintifik ya dan amin. Ya, kita mau lihat, nggak bisa semua di depan sebabnya saya bawa buku, saya bawa CD saya, atau saudara bisa lihat live channel di Indovision. Saudara tiap hari Minggu, Kamis, dan ada beberapa hari lagi, 2 hari lagi saya nggak ingat. Hari ini saudara, kita mau bicara satu topik aja dulu sesuai permintaan Ibu Gembala. Saya diminta bicara tentang tidur. Wah, apa kaitannya ngomong tidur di gereja? Banyak yang bilang ngapain ngomong-ngomong tidur, tubuh nggak ada gunanya lah, nanti juga jadi abu gitu kan. Saudara, yang penting roh, kata saudara. Orang Kristen bilang yang penting roh. Tapi saudara lupa, saudara, bahwa roh kita ada pada tubuh. Selama kita masih hidup nih, rohnya ada pada tubuh. Jadi tubuhnya perlu dirawat nggak? Iya, nanti nggak usah dirawat kalau udah mati, rohnya udah nggak ada pada tubuh, ngerti ya? Kita ini 3 in 1. Saudara, John Maxwell yang berkata demikian, kita ini 3 in 1. Apa artinya 3 in 1, saudara? Ya, 3 menjadi 1. Roh, jiwa, dan tubuh itu menjadi satu kesatuan. Saudara, nggak bisa dipisahkan. Kita dari dulu di SD sudah belajar. Mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat ada apa? Ada jiwa yang sehat. Jadi mau jiwa saudara sehat, mau nggak kayak sakit jiwa gitu loh, yang ada di rumah sakit jiwa. Dari dulu dunia kedokteran sudah berkata bahwa tubuh kita harus sehat. Nah, hari ini kita bicara tidur, sangat mempengaruhi fisiologi, ilmu faal tubuh. Ada mahasiswa kedokteran di sini? Fisiologi, secara fisiologi ilmu faal tubuh sangat jadi sehat. Dan psychologically, secara kejiwaan. Jadi saudara, dan saudara bilang, emang ada ayatnya? Ada, saudara, banyak sekali ayatnya. Saudara, kita nggak bisa bahas semua, sekali lagi di depan ada buku dan CD. Tapi saya, supaya saudara tahu dulu basicnya, saya bacakan ini. Ini yang John Maxwell tulis.
Saudara tahu ya, John Maxwell, Bapak Ilmu Kepemimpinan. Beliau berkata, you can escape from a lot of things that might hurt you. Betul? Engkau bisa lari dari segala sesuatu yang bisa melukaimu. Saudara, daerah Kuningan ini di mana nih yang bahaya, yang suka banyak tukang ambil spion misalnya begitu? Ya jangan lewat situ dong. Betul ya? Ya jangan lewat situ, bodoh kalau lewat situ, hilanglah tuh spion. Misalnya, you can escape that from a lot of things that might hurt you. You can quit a hazardous job. Engkau bisa berhenti deh, kabur aja lah, stop aja dari pekerjaan kita yang kita pikir membahayakan. Saudara kerja di tempat judi misalnya begitu, di night club yang bikin kita jadi kejeblos misalnya. Ya jangan kerja di situ. Saudara, betul ya? Jangan mencobai Tuhan. You can move from one climate to another. Kita bisa lari dari satu cuaca ke cuaca lain. Belum lama Jakarta panas banget. Kita mau ke puncak Bisa? Bisa. You can stay away from someone who wants to harm you. Bisa? Kita bisa. Ini kayaknya dia bakal fitnah aku atau hianati aku nih, tipu aku. Ya jangan terlalu dekat, meskipun kita harus mengasihi dia, tapi kita harus jangan terlalu bikin close relationship tanpa berjaga-jaga. Jadi kita bisa stay away dari dia. Bisa? Bisa. But, kata John Maxwell, you cannot get away from your body. Saudara habis begadang kemarin Natalan, ngantuk. Roh aja pergi ke gereja lah. Aku tubuh mau tidur di rumah. Bisa? Enggak bisa. Ingat itu. Mau ke pasar, aduh capek, ayo udahlah, roh aja yang ke pasar, tubuh tidur. Karena tubuhnya capek banget. Bisa? Enggak bisa. Ingat ini orang Kristen. Saudara, banyak kali kita pikir yang penting roh. Lupa selama kita masih injak bumi ini, hidup masih napas, roh kita ada pada tubuh. Makanya ada ayat bilang, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang kudus, yang harum dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, persembahkan tubuhmu menjadi korban yang kudus, harum dan berkenan kepada Allah. Bahasa Inggrisnya bilang, it is your spiritual act of worship. Nah lu, apa artinya? Tindakan worship kita yang spiritual. Jadi tindakan worship kita, penyembahan kita yang spiritual, Roma 12 ayat 1 adalah juga berkata adalah waktu kita persembahkan tubuh kita menjadi korban yang kudus, harum dan berkenan kepada Allah. It is your spiritual act of worship. Adalah tidak benar saudara bilang yang penting roh. Betul? Saudara ingat kita 3 in 1. Kita tuh nggak bisa dipisah, nanti udah mati baru berpisah semua. Amin. Jadi Roma 12 ayat 1 bilang betul, persembahkan tubuhmu menjadi korban yang kudus, harum dan berkenan kepada Allah. It is your spiritual act of worship. Banyak orang pikir worship kita yang spiritual waktu buka kita kayaknya kudus, tangan kita terangkat, nungging-nungging, tiarap dan seterusnya. Tapi Alkitab berkata, Roma 12 ayat 1 adalah waktu kita persembahkan tubuh kita menjadi korban yang kudus, harum dan berkenan kepada Allah. Artinya tubuh yang dirawat. Amin. Tubuh perlu dirawat. Buktinya saudara mandi sehari 2 kali. Buktinya sikat gigi. Buktinya kita keramas. Nggak bisa bilang dong kita rohani. Nggak usah sikat gigi, nggak usah keramas. Ntar juga bersih sendiri. Kalau yang itu saudara takut, tapi jantung saudara, usus saudara banyak yang nggak care. Karena nggak kelihatan. Kelihatannya waktu di lab. Betul? Waktu dibedah. Walah, itu lemak, waduh. Udah berkapur begitu. Kalau gigi kita rawat. Menarik sekali. Nggak bisa Anda terlalu spiritual bilang gigi nggak usah dirawat, kita nggak usah keramas. Betul ya? Jadi hati-hati berkata, yang penting dalam nama Yesus aja, ntar semua kinclong sendiri. Aduh, bawa-bawa nama Yesus. Padahal ada hukumnya. Oke, kita terusin apa yang John Maxwell bilang. You can stay away from someone who wants to harm you. Oh tadi udah ya. But you cannot get away from your body. Setuju ya? Sudah ya? For, kata John Maxwell, as long as you live. Sebab selama engkau hidup, you are stuck with it.
Betul ya? Yang namanya kita masih hidup, saudara, kita melekat pada tubuh. Kalau enggak namanya kita udah mati. Jadi John Maxwell berkata, if you make choices that cause you to be continually hurting or unhealthy. Jadi kalau kita bikin pilihan mau bikin tubuh kita nggak sehat, tubuh kita selalu terluka, nggak sehat, unhealthy, kata John Maxwell, it will affect every aspect of your life. Itu akan mempengaruhi seluruh hidupmu, your heart, hatimu, your mind, cara berpikirmu. Saudara, menarik sekali. And dia bilang bahkan your spirit. Jadi bicara jiwa, bicara spirit, dan bicara tubuh, itu akan mempengaruhi. Kata John Maxwell begini, think about how it is to be positive. Coba pikirkan bagaimana kita bisa jadi orang yang positif. Ya, jangan curiga melulu sama orang, kenapa sih? Betul ya saudara? Dia tuh kan apa gue bilang. Dia selalu melengos kan kalau gue kasih salam. Kan banyak tuh di gereja gitu. Saudara, tuh kan dia mulai nyindir aku lagi kan. Kita banyak berpikir negatif tentang seseorang, tentang situasi. Tuh kan Tuhan jahat beneran deh. Gitu lagi. Itu namanya orang negatif. Susah sekali berpikir positif. Saudara, gak bisa ingat, udah dikasih ayat-ayat yang bangun, gak bisa. Think about how it is to be positive. Bagaimana untuk menjadi positif. To concentrate, untuk konsentrasi. Fokus. Fokus nih dengerin firman, jangan rawang-rawang. Kalau denger firman Tuhan, fokus. Tuhan lagi ngomong apa. Concentrate or to pray bahkan. Atau berdoa. When you have a toothache. Kalau engkau lagi sakit gigi. Ngerti? Bisakah engkau positif lagi engkau sakit gigi? Waduh, saudara lagi lihat, waduh indahnya matahari, langit biru. Betul saudara? Wah indahnya ini itu, cantiknya si Anu, tiba-tiba gigi saudara cekot. Saudara akan rasa semua jelek lah waktu cekat-cekot ini. Betul ya? Waktu gigi saudara sakit, bisa Anda fokus, concentrate, dengar firman? Atau tadi Paniko suruh di menara doa, dengerin suara Tuhan, ikut tuntunan Tuhan, karena ini zamannya masuk di zaman Nuh. Sebentar lagi air bah datang. Gak bisa konsentrasi, betul saudara? Kalau gigi kita cekat-cekot. Kalau kita sakit gigi, kata John Maxwell, bisakah engkau berdoa? Bisa sih, susah tapi ya. Baru naik doa peperangan di menara doa. Wah dalam nama Yesus, wah tiba-tiba gigi saudara cekat. Ya saudara harus overcome itu, yes betul. Tapi kira-kira mengganggu? Iya dong. Kata John Maxwell, more serious conditions can be even more distracting. Keadaan yang lebih serius bisa lebih lagi mengganggu. Itu baru gigi maksudnya. Baru gigi yang kata orang bilang, orang awam nih pasien kalau ngomong ke saya, alah dok baru sakit gigi, jauh dari jantung, jauh dari perut. Cuma sakit gigi, ganti aja. Dia lupa tuh kalau di kedokteran ada tuh saudara. Sakit yang gak mau sembuh-sembuh, demam gak sembuh-sembuh, kita udah putar-putar, kasih antibiotik, kasih anti jamur, antivirus, semua masih. Aduh gak taunya ada vocal infection di sini. Ada busuk di yang gak, dokter biasanya gak mau perhatiin. Nah itu akan lari masuk aliran darah, dia akan bisa ada di katup jantung, bikin katup jantung kita bocor, atau dia lari ke ginjal, streptococcus ini yang bikin kita infeksi ginjal dan seterusnya. Saudara, menarik sekali. Hari ini kita belajar baru gigi, bukan soal begitunya deh, fisiologi itu. Kita bicara tadi, secara fokus, kita bisa fokus nggak? Terganggu ya, itu baru gigi. Gimana gigi kita sakit, jantung kita sakit, lalu usus kita sakit, lalu ginjal kita sakit, dan seterusnya. Pasti itu mempengaruhi your mind. Betul? Mindset kita, your emotion, and your spirit. Menarik sekali. Jangan pernah lupa, kita ini 3 in 1. Kita ini 3 menjadi 1 selama kita masih hidup. Seluruh area harus kita perbaiki. Roh kita, jiwa kita, juga tubuh. Menarik sekali saya diminta bicara tidur. Apa
kaitannya dengan ini? Secara fisiologi, tidur yang kurang atau mengalami gangguan itu sangat bahaya. Sampai ke pengentalan darah, sampai ke kolesterol yang terus tinggi, yang akhirnya menimbulkan penyumbatan, sampai ke wanita cepat tua, bukan wanita aja, pria cepat tua. Anda bilang, ngapain sih ngomong cepat tua, biar aja. Oke, kalau wajah saudara cepat tua, ya udahlah, kita orang Kristen, yang penting roh kita menyala-nyala. Mau keriput kek, mau jelek kek mukanya, yang penting roh kita menyala-nyala. Dia mikirnya cuma kulit yang kelihatan, tapi lupa jantung kita cepat tua. Saudara tahukah, apa arti jantung cepat tua? Anda perlu tahu, di kedokteran kita belajar, umur kita bukanlah umur kronologis. Tahu kronologis? Chronological age. Umur kronologis kita adalah 2015 nih ya. 2015 kurangi kapan kita lahir. Anda lahir tahun berapa? 92. Jadi umur kronologis Anda berapa? 22 nih ya. 22, hitung 2014 potong 92. 12 kan? Berapa? 22 kan? 22. Ini umurnya berapa? 21. Saya cari yang tua aja deh. Ini 21 susah kalau saya balik. Ibu umur berapa? Perempuan biasanya suka males kasih tahu umurnya. Oke. 40. 22, 21, 40. Kalau saya scan jantung saudara, multi slice CT scan, sekarang ada yang 500 slice, canggih banget. Saudara, kalau umur Anda yang 21 tahun ini, ternyata di pembuluh darahnya, lemaknya banyak banget nempel, sampai memenuhi yang kayak pipa tuh, arteri namanya. Jadi kira-kira udah 80% ada plak, Anda sebutnya kerak. Ngerti ya? Berarti yang lewat tinggal 20%. Berarti umur Anda bukan 21 tahun. Nangkep gak nih maksudnya? Loh, 21 tahun, itunya udah 80%. Yang bisa lewat darahnya tinggal 20%. Berarti sebentar lagi dia udah bau kubur nih, bau tanah. Gitu kan, tinggal 20%. Nangkep gak saudara? Berarti umur dia bukan itu. Umur dia bukan 21. Barangkali udah seperti orang 81 tahun. Yang memang karena penuaan, faktor umur, kan tubuh kayak pipa bangunan tua ya. Pipa bangunan kan, saudara, makin tua bangunan, pipanya makin kecil. Buka air suka susah karena udah tua bangunnya, banyak kotoran nempel. Maklum, udah tua. Tapi 21 tahun sudah begitu, saudara. Berarti umur dia bukan 21. 81. Jadi bukan usia kronologis. Makanya nggak laku tuh umur usia kronologis. Di kedokteran kita belajar, man is as old as his arteries. Ngerti maksudnya? Manusia adalah setua pembuluh darah arterinya. Jadi bukan usia kapan kita, no. Man is as old as his arteries. Jadi boleh Anda CT scan, lihat apalagi yang kemarin habis buka puasa balas dendam, buset. Natalan gue suruh puasa. Pas buka puasa tanggal 25, 26, waduh tuh kue kering satu toples habis. Itu ice cream, itu dan seterusnya. Saudara jadi overeating. Kan biasa orang puasa gitu, kayak ditekan-tekan total meledak gitu ya. Balas dendam. Gitu saudara. Kalau itu sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau suruh lakukan itu continually, jadi habit, senangnya makan gula, makan lemak, makan dan seterusnya, yang Anda tahu bahaya. Saudara, dia, apa yang kita tabur, kita akan tuai, dia akan jadi plak. Di dinding pembuluh darah saudara, even orang kurus sekalipun. Jangan pikir gue kurus, mana buktinya. Oh, mungkin Anda kurus di sini, tapi makan obat kurus banyak banget, sekarang gampang. Suntik aja kurus deh. Tapi lupa di pembuluh darahnya. Saudara, ada plak. Apa kaitan dengan tidur? Tidur. Saudara yang mengalami gangguan, saudara akan membuat
saudara, metabolisme lemak ini terganggu. Saudara akan mengalami kolesterol saudara cepat tinggi, lemak saudara cepat tinggi. Dan saudara akan mengalami darah saudara kental. Pengentalan darah banyak sekali pada orang yang punya gangguan tidur, yang tidurnya terganggu. Dalam hal ini saudara sengaja sendiri ganggu tidur saudara. Bicara anak muda tidur di atas midnight. Bicara tidur jam 3, bangun jam 8. Pokoknya katanya gue dapat 6 jam. Tapi di kedokteran saudara kita belajar. Saudara, bahwa 1 hour tidur before midnight itu equal dengan 4 hours after midnight. Nangkep saudara? 1 jam tidur sebelum tengah malam itu nilainya sama dengan 4 jam setelah tengah malam. Jadi artinya lebih bagus mana tidur before or after? Before. Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk tidur di bawah tengah malam. Sebenarnya. Dunia kedokteran berkata the more hours you can sleep before midnight, the better of you will be. Makin banyak tidur sebelum tengah malam, misalnya jam 9, jam 10, saudara, itu makin lebih baik sebenarnya. Saya akan kasih lihat nanti, langsung aja ke tidur, media, ada tulisan tidur, saya kasih ayatnya dulu. Saudara bilang, ini bukan seminar kedokteran. Iya. Saudara, tapi saya kasih lihat ayatnya. Ada saudara ayat yang berkata, bahwa Mazmur 90 ayat 14, oke ini tidur, kalau enggak ayat dulu sebentar. Mungkin banyak yang pikir ini mau jadi ngomong kedokteran, enggak, ada ayatnya. Ini kita bicara sleep deprivation ya, gangguan tidur. Sleep allows our brain to rest. Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells. Kalau banyak terus kurang tidur, banyak sekali kematian sel otak kita. Otak kita tua sebelum waktunya. Anda 21 tahun taruh kunci di situ lupa, ngitung uang nggak bisa, misalnya jabatan di kantor nggak naik-naik karena otaknya tua. Ngerti saudara? Jadi bicara tua bukan usia kronologis, bukan chronological age, tapi true age kita, usia kita adalah usia biologis. Bagaimana kondisi sel tubuh kita? Saya girang nih, saya udah 57 tahun, moga-moga badan saya semua kayak 35 tahun. Siapa yang nggak mau begitu? Saya masih bisa nyetir, saya masih bisa belajar dengan baca Alkitab, ngafalin ayat, kan mau datang masa sulit. Nggak mau hafal ayat dari sekarang. Emang kemana-mana bisa bawa Alkitab? Belum tentu. Kalau Anda nggak memorize itu di sini, dari sekarang akan ada banjir besar, tadi Pak Niko bilang. Anda nggak suka baca ayat, nggak suka hafalkan, waktu banjir besar datang, waktu masa kesusahan besar datang, Anda nggak bisa bawa ayat. Tapi aman jika Anda sudah memorize di sini. Tidak akan mungkin terjadi ketika otak Anda tua. Siapa yang ingat? 3 hari yang lalu makan apa? Lupa, nasi pasti, karena makan nasi. Oke, saudara, itu aja tanda bahwa banyak sekali penuaan otak. Boro-boro ayat, makan aja lupa, makan apa ya? Tuh kemarin tuh pendeta khotbah apa ya? Ayatnya di mana ya? Misalnya nih, contoh aja. Berarti ada a mixing connection between tubuh kita dan our spiritual life sebenarnya tanpa disadari. Oke, kembali kepada tidur. Saudara, tidur itu sangat bikin tua otak kita, ini bikin brain damage. Apa kaitannya tadi dengan overeating? Dengan makan yang banyak dan lemak tadi? Dengerin, kita mau baca ayat dulu sebentar. Coba keluarin, saudara mau tahu ayatnya dulu kali. Mazmur 90 ayat 14. Ini juga ayatnya sih salah satu. She gets up when it is still dark. Ini mau disebut wanita terhormat, women of virtue. Saudara, ayatnya berkata bahwa itu ada hubungannya dengan tidur, bukan cuma bicara doa doang. Wanita terhormat, women of honor, women of excellence. Kata Alkitab, women of virtue. Apa karakteristiknya? Bukan doa, terus doa. Itu penting banget. Tapi di sini sengaja ditulis wanita terhormat, bangun when it is still dark. Bangun waktu hari masih gelap. Jadi harus bangun earlier. Wanita, mau disebut terhormat? Di sini banyak anak muda.
Anda mau punya posisi bagus, hai anak muda, punya kedudukan bagus, kita baca dulu ayatnya ya. Wanita terhormat bangun waktu hari masih gelap, she provides food for her family. Ayo loh. Ngapain suruh bangun pagi, suruh sediain makanan buat keluarganya. Dan Anda perlu tahu, di kedokteran kita belajar dari seluruh jadwal makan, breakfast, lunch, and dinner, yang paling baik adalah breakfast. Sebenarnya. Jangan Anda nggak breakfast, otak saudara akan banyak damage. Atau Anda breakfast, tapi Anda breakfast yang instan. Instant mie, banyak micin toh. Micin kill your brain cells. Sekarang pertanyaannya, kenapa Anda nggak breakfast? Kenapa kalau breakfast, ini jangan ngomong puasa, puasa lain cerita. Kenapa Anda habitnya nggak breakfast? Kesiangan. Tidurnya kemalaman kan, kalau kesiangan namanya. Kenapa Anda breakfastnya makan instan? Bukan yang proper. Ya karena terburu-buru. Karena tidurnya kemalaman. Betul kan? Takut di DO oleh kantor. Takut performance kita jelek. Anda either Anda nggak makan atau Anda makan sembarang. Instan. Anda perlu tahu instan. Ini bukan seminar, Anda di depan ada CD. Saudara lihat, perlu tahu namanya instan itu kill your brain cells. Namanya instan. Apalagi banyak micin. Micin itu kill your brain cells. Jadi betul sekali. Makanya ayatnya berkata, kalau nggak keburu, tenang aja ibu-ibu, saudara yang nggak bisa masak pagi-pagi. And she gives her portion to her servant girl. Ya ada mbak bantuin kita dong. Yang penting kita pagi harus masak. Harus makan. Kenapa? Karena saudara ayatnya berkata, her children arise and call her blessed. Anaknya bangun dan mengatakan engkau ibu yang diberkati. Her husband also, suaminya juga. Jadi ibu mau dipuji suami, anak-anak mau respect kepada kita adalah ibu yang bangun when it is still dark. Dan masak. Ini ayat lo yang ngomong. Mau dipuji and he praises her. Ibu mau dipuji suami, masak. Kalau Anda kesiangan masak asal-asalan pasti. Kapan dipuji suami? Betul saudara? Ini mau cerita-cerita family. Urusan sampai kecil-kecil begini. Itu bisa kalau kita bisa tidur. Ini ayat berikutnya bilang. Saudara, suaminya akan duduk di pintu gerbang kota di antara para pemuka. Jadi suami istri, mau suami naik gaji, mau suami naik jabatan sampai dihormati di kantor. Karena ada istri yang bangun when it is dark, still dark, and provides food for her family. Karena kita di kedokteran belajar dari seluruh jadwal makan yang terbaik memang breakfast, bukan dinner. Kita terbalik semua. Dinner yang banyak, tidur jadi malam, bangun kesiangan. Kalau Anda dinner terlalu banyak, energi saudara dirampas untuk metabolize makanan saudara. Waktu saudara mau tidur. Akibatnya energi untuk bangun pagi sudah diambil. Nangkep, makanya habis tidur, yang tidur sebelumnya makan banyak, boro-boro saudara bisa bangun pagi. Gak bisa betul? Ini kira-kira ada hubungannya saudara dengan spiritual. Kenapa saudara harus bilang bangun pagi? Saudara Daud berkata, buka Mazmur 90 ayat 14. Kita lihat bahwa di dalam Alkitab banyak sekali saudara urusan gaya hidup diajar. Mazmur 90 ayat 14. Ini bahasa Indonesianya. Saudara, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Pagi. Minta dia dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Supaya apa? Kenapa Anda harus setiap pagi dikenyangkan dahulu dengan kasih setianya? Bahasa Inggrisnya dengan his unfailing love dan seterusnya. Saudara dengan mercy dan sebagainya. Nah ini bahasa Inggrisnya. Satisfy us early. Pagi-pagi sekali with your mercy that we may rejoice and be glad in all of our days. Saudara mau rejoice, mau glad di sepanjang hari kita. Daud bilang minta disatisfy terlebih dahulu dengan kasih setianya. Amin. Bicara bangun earlier. Jadi punya waktu untuk meditate firman Tuhan. Punya waktu
Tuh, kata Pak Niko tadi, diam, duduk diam, tenang, dan pendengarkanlah suaramu Tuhan. Amin. Kalau Anda tidur kemalaman, mustahil. Apalagi sebelum tidur Anda makan. Enggak bisa. Tahu-taunya takut di kantor performance kita jelek, kita pergi buru-buru. Ada yang nggak mandi, ada yang nggak sikat gigi. Saudara, boro-boro deh. Betul? Saudara nggak bisa disatisfy dulu early in the morning with His mercy. Ini salah satu contoh aja. Saudara, impact-nya kemana-mana. Selain fisiologis, tapi juga spiritual. Benjamin Franklin makanya berkata begini. Early to bed, early to rise. Tidurlah pagian, jadi bangun pagian dong. Iya dong, kalau udah tidur pagian masa bangunnya siang? Enggak juga. Early to bed, early to rise. Makes a man happy. Membuat manusia bahagia, glad. Kata Alkitab betul? Makes a man glad. Iya. Lalu, happy. Healthy, sehat tadi. Darah kita nggak akan kental. Organ tubuh kita nggak akan cepat tua. Muda iya, ntar saya kasih tahu lagi yang lain ya. Happy, healthy, wealthy. Kaya. Orang dulu udah bilang kalau bangun jangan kesiangan sama mantunya. Kotoran aja di pinggir laut udah habis dimakanin anjing. Ngerti saudara? Kotoran aja udah nggak ada sampah. Dimakanin anjing, mau nyari berkat lagi kalau bangun kesiangan. Betul? Yes. Itu dibuktikan di kedokteran. Iya. Saudara, waktu Anda kesiangan, Anda tahu deh. Terburu-buru, ngamuk-ngamuk, marah. Dan belum lagi cerita saudara tidur di atas tengah malam. Bikin saudara marah. Ini psychologically. Saya akan jelaskan nanti sebentar ini kenapa. Karena itu urusan sama tubuh. Salah satunya adalah karena toksin saudara nggak bisa dibuang. Toksin saudara terganggu dibuang. Karena ada jam, habis ini ya nanti diputerin yang jam itu. Habis ini, saya kasih dulu ayatnya. Ada toksin-toksin yang jadi mogok dibuang karena Tuhan desain organ tubuh kita ini, saudara, untuk buang toksin ada jamnya. Yuk lihat sebentar. Dari sejak jam 9 sampai jam 11, saudara, pembuangan zat-zat nggak berguna, beracun di sistem antibodi. Jadi jam 9 aja, itu Tuhan udah bikin mesin tubuh kita mulai detox. Saudara jangan bilang, gile hidup di Jakarta jam 9, mana mungkin pulang jam 9. Ya kita usahakanlah semua kalau ada goal kita bisa. Paling nggak istri coba dulu lah. Di rumah bikin mesbah keluarga dulu. Begitu? Sedemikian rupa sehingga jatuhnya satu keluarga nggak tidur late. Saya terusin tadi yang Benjamin Franklin ngomong. Early to bed, early to rise makes a man happy, healthy, wealthy, kaya, and wise. Ini yang paling penting, wise, bijak. Saudara, susah sekali cari ibu yang bijak, istri yang bijak. Sekarang banyak yang ribut begitu. Marah-marah melulu. Marahnya nggak pada tempatnya. Betul ya? To be angry is easy. Tapi to be angry with right purpose susah. Dengan tujuan yang benar susah. With right degree susah. Marah blow up. Melambung ke atas. To the right person susah. Nggak pugu semua orang dimarahin. Hanya karena tidur kita terganggu. Makanya Benjamin bilang, mau wise? Salah satunya tidur before midnight. Why? Ini dia, secara fisiologis begini. Saudara sudah jam 9 sudah buang toksin. Slide berikut. Seharusnya dilalui dengan suasana tenang dan mendengarkan musik. Jadi sudah mesbah keluarga tuh mulai. Kalau suami belum pulang, ibu-ibu sudah mulailah. Anak-anak akan tumbuh besar dengan firman. Dengan hubungan yang baik dengan keluarga. Oke, suami cari uang, saudara jalanan macet, tapi usahakan istri. Makanya tadi istri bangun masih hari gelap. Artinya tidurnya jadi nggak malam. Artinya dia bisa pimpin mesbah keluarga untuk anak-anak. Jadi bicara gaya hidup ini penting sekali. Bila saat itu seorang ibu rumah tangga masih kondisi tidak santai, masih cuci piring, nungguin anak belajar sampai tengah malam, pasti itu nggak beres. Sebab kenapa? Slide ke bawah.
Jam 11 sampai jam 1 malam, itu proses detoks di bagian hati harus berlangsung dalam kondisi tidur pules. Kenapa kita bicara detoks? Perhatikan baik-baik. Kenapa gereja perlu bicara puasa? Paniko suruh puasa tadi? Bahasa kerennya puasa, detoks. Waktu Anda puasa, toksin-toksin keluar dari perumahannya, dari sarangnya dia akan keluar ke aliran darah, makanya saudara ada yang pusing-pusing, ada yang pengen marah, karena toksin lagi keluar semua dikuras, supaya sel saudara muda kembali, bersih. Betul saudara? Lalu saudara akhirnya dapatnya saudara baca Alkitab, jelas sekali. Waktu saudara menghadap Tuhan, jelas sekali. Yes, Tuhan bilang ke kiri, ke kanan, waktu Anda puasa, Anda bisa dengar suara Tuhan jelas. Kenapa? Kenapa? Karena waktu Anda puasa, toksin dibuang. Toksin inilah yang melelahkan pikiran kita. Selain toksin lain bikin kita cancer dan seterusnya, bicara fisiologis. Tapi bicara psikologis, saudara, waktu Anda puasa, Anda akan tenang, tentram. Ayat berkata, diamlah dan tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Baru kita tahu dia Allah. Baru kita bisa rasakan dia hadir dalam hidup kita waktu kita quiet, diam dan tenang. Kapan kita bisa tenang? Waktu toksin ini keluar. Makanya Anda tidur lewat tengah malam, lewat batas ini. Saudara, toksin mogok nggak bisa dibuang. Anda besoknya uring-uringan. Boro-boro bisa bangun pagi, clearly bisa dengar suara Tuhan, nak, ntar kamu jangan ngomong apapun, atau ntar kamu ngomong begini, begitu, dan seterusnya. Hari-hari kita perlu sangat tuntunan Tuhan sejak pagi hari, amin. Sangat. Pagi hari sangat menentukan. Kalau pagi hari kita udah acak-acakan, seharian acak. Yang lebih cilaka, kalau saudara toksin itu terhambat keluar karena kita tidurnya di atas dari sistem ini. Saudara, toksin itu ada, kita marah-marah. Kalau kita marah-marah, yang jahat apa sih? Lidah. Betul? Alkitab bilang mati hidup tergantung lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Anda menggemakan yang buruk terus, dasar lu bodoh kamu, begini aja gak bisa. Anak kita akan seumur hidup bilang, gua bodoh, gua gak bisa, gua bodoh, gua gak bisa. Apalagi ibu-ibu bilang, selalu ya kamu, selalu cuma tumpahin air, saudara. Ya pakai logika lah, tumpahin air gak apa-apalah. Tapi berapa banyak ibu gak bisa kontrol emosinya, selalu bikin susah mama ya. Betul, saudara? Anak akan bilang, selalu bikin susah mama ya, selalu bikin susah mama ya. Hati-hati. Ini mau akhir tahun, Bapak Ibu, saudara sekalian coba di keluarga evaluasi. Tanya anak saudara, apa yang paling menyakitkan hatimu? Nanti kaget deh ibu-ibu. Kata-kata mama, kapan? Ya ampun, 15 tahun yang lalu, dia masih ingat. Hati-hati, ini akhir tahun saya anjurkan saudara, jangan merasa gengsi. Semua anak orang tua, saya selalu lakukan itu. Ini menjelang akhir tahun daripada keluyuran, suruh makan di tengah malam, mendingan di keluarga. Karena banyak sekali anak memorize kata-kata orang tua. Karena mati hidup tergantung lidah, siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Kalau kita gemakan yang buruk, kita makan buah yang buruk. Kita gemakan yang baik, kita akan makan yang baik. Saudara, hati-hati, this is the power of word. Sayang kita nggak keburu, tapi di sini saya ada, saudara, struktur tubuh kita, sel darah kita, aliran darah kita berubah-ubah, ngikutin kata-kata. Ngeri banget, saya nggak keburu, mungkin next time nanti saya sambung, saya nggak bisa bicara semua. Saya mau bicara fisiologis, base-nya dulu, basicnya saudara, bahwa Tuhan desain bahwa kita terakhir tidur sebaiknya 10:30 malam. Karena ini pembuangan terbesar jam 11 sampai jam 1. Lever paling besar untuk buang toksin. Saudara, jadi kalau Anda tidur di atas jam 1, saudara, atau menjelang di borderline ini, lever saudara susah buang toksin. Karena syaratnya harus dalam keadaan deep sleep. Tidurnya udah pulas, jadi mesti earlier ya, 10:30 start deh. Makanya mesbah keluarga dulu, sampaikan firman. Kita berberes, suami istri, sudah ya lupakan tadi aku nggak sengaja ngomong gitu. Betul?
Suami juga bilang gitu, istri bilang gitu. Udah ya kita baikan, sekarang yuk kita tidur. Terharu ya kalau lihat gitu di keluarga ya. Sayangnya semua tidur malam-malam, dibawa tuh mangkelnya. Akhirnya setan datang saudara. Waktu emosi saudara jelek, saudara lagi ngundang setan. Hati-hati, ingat cerita Kain dan Habil. Waktu Tuhan bilang kepada Kain, Kain, kenapa kalau engkau buat baik mukamu muram? Betul? Lihat, dosa sudah ngintip depan pintu. Saudara berantem, tapi nggak selesaikan sebelum tidur. Bawa tidur. Ingat pesan Tuhan kepada Kain, hati-hati, dosa udah ngintip depan pintu. Saudara, hati saudara luka, saudara tarik musuh. Makanan setan bukanlah yang kita suguhin. Itu. Makanan setan adalah luka. Luka, ingat itu. Ngerti saudara? Makanan setan iri hati, luka, cemburu, marah. Makanya Alkitab bilang kalau engkau marah, jangan bikin dosa. Antara marah dengan dosa dekat sekali. Dan itu bisa terjadi ketika saudara punya gangguan tidur. Atau saudara simpen itu. Nanti saya lanjutkan ini, saya tiba-tiba teringat satu ayat. Kita lihat dulu ayatnya, Mazmur 127 ayat 2. Menarik sekali saudara. Saudara buka bahasa Indonesia, biar yang ini pakai bahasa Inggris. Supaya cepat karena waktu. Tapi ini menarik sekali. Menjelang tahun depan saudara bikin komitmen sama diri sendiri dan keluarga. Coba belajar punya gaya hidup lebih baik. Saudara, karena ini mempengaruhi spiritual dia. Ingat John Maxwell tadi bilang. Oke, bahasa Indonesianya adalah Oke, kita bahasa Indonesia dulu. Ini yang bikin orang salah kaprah, lihat bahasa Indonesianya. Kata bahasa Indonesianya, sia-sialah usaha orang membangunnya. Bukan ini, ayat 2. 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Ngapain ini orang bangun sampai kebangun-bangun pagi dan sampai malam-malam tidur? Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya waktu tidur. Wah, ini ayat menyukakan orang males. Wah, yang males, ngapain lu kerja capek-capek? Tuhan waktu kita tidur aja Tuhan berkati. Waduh, orang yang males senang banget dengar ayat ini. Betul saudara? Dulu saya pikir kata Alkitab kalau engkau nggak bekerja jangan makan. Betul sih saudara, memang kalau kita udah kerja juga waktu tidur pun Tuhan berkati, yes. Tapi nggak bikin kita males. Tapi ternyata bahasa Inggrisnya nggak begini. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya, saudara lain nih. Berarti tidur tuh penting banget. It is vain for you to rise up early. Sia-sia untuk engkau bangun pagi-pagi. Kenapa dulu bangun pagi-paginya dia sampai kebangun pagi? To sit up late, tidur malam-malam. Tapi pagi-pagi bangun, aneh toh? Tidurnya malam-malam, bangunnya pagi-pagi. Siapa tuh orang yang begitu? Siapa tuh orang yang begitu? Yang ini. Yang eat the bread of sorrow. Ngerti? Yang makan roti penderitaan. Ngerti ya? Kalau lagi berantem, gue sebel banget. Aduh Tuhan, kenapa ya aku orang yang paling menderita? Kenapa ya Tuhan? Makanya eat bread of sorrow. Betul? Malam-malam kan banyak tuh orang yang begitu. Nyeselin nasib. Kenapa? Kenapa dia nangis sepanjang malam? Jadi malam-malam tidurnya kemalaman, pagi-pagi udah kebangun. Karena nyimpen sakit hati. Sakit hati kepada Tuhan, sakit hati kepada keadaan, atau kepada seseorang. Eat bread of sorrow. Hati-hati nih saudara. Padahal, for so he gives his beloved sleep. Padahal Tuhan kasih orang, anugerahkan orang yang dikasihnya sleep. Tidur. Tidur itu penting. Jangan Anda simpan kesalahan sampai saudara nggak tidur-tidur. Ini secara psikologi saudara jadi ngamuk besoknya, tambah parah hubungan. Atau secara fisiologis nanti saya bicara sekilas saja. Saudara tadi darah saudara kental, plak saudara tambah banyak di jantung, otak saudara rusak, jantung saudara cepat tua, ginjal kita cepat tua. Selain wanita langsung mukanya cepat tua kalau gangguan tidur. Karena growth hormone adalah hormon yang berguna untuk repair kulit kita supaya kita jadi awet muda lagi dari yang rusak begitu. Atau untuk bikin jantung kita lebih muda dan organ tubuh kita lebih muda, growth hormone itu keluar. Maksimal kalau kita tidur di bawah tengah malam. Growth
hormon. Namanya aja tahu growth hormone. Untuk bikin tubuh kita kembali di-renew. Otak di-renew. Menarik sekali saudara. Tapi hari ini saya mungkin lebih banyak cerita ke arah spiritual juga. Waktu tadi Anda makan bread of sorrow, tadi sebang hati saudara luka. Papa Rohani saya sempat melihat. Saudara, satu orang wanita luka sorrow. Ada luka di hatinya. Di sekeliling wanita itu yang ada adalah lalat. Saudara tahu lalat? Laler, menjijikan sekali. Papa Rohani saya bilang, apa maksudnya Roh Kudus? Tuhan bilang, di dalam hati, coba lihat hatinya. Hatinya dia lihat hati wanita ini banyak luka, banyak sorrow. Banyak pertengkaran dengan keluarga dan suami yang tidak dibereskan. So dia eat bread of sorrow. Banyak sekali lalat. Anda tahu lalat itu simbol apa di dalam Alkitab? Lambang dari Baal-Zebul. Baal-Zebul itu kepala setan, bosnya setan. Jadi betul tadi waktu Kain punya iri hati. Hatinya terluka karena iri dengan Habel, Tuhan bilang, lihat. Setan sudah ngintip di depan pintu. Hati-hati Bapak Ibu mau masukin tahun depan masih bawa sorrow, luka. Anda yang menarik musuh. Jangan salahkan Tuhan karena makanan setan adalah iri hati. Makanan setan adalah luka. Ingat lalat tadi luka. Saya di poli bedah, di depan, di rumah sakit. Poli bedah ya, bukan ruang bedah. Kotor, kayak UGD begitu. Dulu ada sebelahnya kan poli bedah. Datanglah pasien-pasien yang lukanya sudah, busuk. Bau. Bertahun-tahun sih. Betul? Saya buka, baru saya bersihin. Siapa yang kerumunan datang? Lalat. Saya pakai sarung tangan karet saya bersihin. Tuh lalat datang lagi. Saya gregetan, tambah infeksi nih. Saya usir dia. Pergi nggak dia? Kok enggak? Masa laler nggak bisa kita usir? Bisa nggak? Iya, maksudnya datang lagi. Pergi dia. Tapi selama luka masih ada, dia datang lagi. Saya usir lagi, pergi nggak? Pergi. Tapi luka masih ada, datang lagi nggak? Yes. Anda tahu roh Anda di dalam Anda lebih besar dari Tuhan? Lebih besar dari setan? Yes. Roh Tuhan di dalam kita lebih besar dari setan? Yes. Anda tengking setan? Yes, larilah. Alkitab yang bilang kok. Tapi kalau Anda pikir kenapa nih setan datang lagi ya. Udah diunyeng-unyeng sama gembala, saudara ditengking. Masalahnya hati kita. Hati kita rupanya masih simpen luka. Harus tahu segala sesuatu bukan setan. Jadi masalah terbesar sekarang dalam hidup kita sekarang. Diri sendiri. Setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Amin. Roh dalam kita lebih besar. Anda tengking, pasti lari. Seperti lalat tadi, tengking, yes, keluar. Tapi kenapa dia datang lagi? Karena Anda simpan luka. Jadi kita sendiri yang memilih kematian. Kita yang memilih kutuk, kata Alkitab. Di hadapanmu ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk, kata Tuhan, pilihlah. Berkat, pilihlah mengampuni. Menarik sekali saudara. Ketika hati kita luka, kita bawa-bawa gak tidur-tidur. Waduh, double-double, triple-triple tuh rusaknya. Udah secara spiritual tadi begitu, secara fisik juga saudara. Penebalan darah, kekentalan darah, kolesterol yang tinggi, jaringan tubuh yang rusak, sangat cepat tua waktu kita kurang tidur. Anda tahu di kedokteran kita belajar gini, fasting and resting. Istirahat, saya udah harus selesai ya, 7 menit lagi. Kasih time out kalau saya kepanjangan. Ini sih masih banyak, ke 23 poin, tapi nanti saudara lihat di depan. Fasting and resting, puasa. Tadi Pak Niko suruh kita puasa. Fasting and resting dan istirahat. Tadi Pak Niko bilang banyak berdiam diri. Adalah the two most important non-nutrient thing. Adalah 2 hal yang bukan makanan yang terpenting. Jadi Anda harus betul-betul pikirkan tidur ini. Kalau enggak saudara akan luka, kalau saudara bawa tidur tadi, tidur luka, saudara menarik setan. Kembali kepada wanita tadi, ini kabar yang menggembirakan saudara. Waktu Papa Rohani saya bilang, nanya kepada Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Kok banyak lalat, jijik sekali aku lihat. Tuhan bilang lihat hatinya banyak sorrow, banyak luka.
tidak mengampuni, teriris. Dan kabar gembiranya, walaupun wanita itu doa loh, posisinya doa. Saudara, tapi dia tetap rupanya teriris, dia nggak mau ampuni, nggak mau klarifikasi. Tapi penglihatan yang berikutnya sangat menggembirakan, karena ketika saudara wanita itu rupanya di dalam doa dia taat kepada Roh Kudus, berkata ampuni. Hatinya menjadi lega dan tidak lagi ada luka. Di sekeliling wanita itu yang ada adalah angels, malaikat. Menarik sekali. Jadi dari sini Anda tahu, Anda mau tarik malaikat atau mau tarik lalat? Hati. Roh Kudus suka tempat yang bersih, betul. Bukan yang kotor. Dengan sendirinya ketika Anda akur, Alkitab berkata, kesitulah berkat Tuhan diperintahkan. Jika engkau duduk rukun bersama. Amin. Makanya saya bilang akhir tahun ini, saudara, paksakan. Tanya anak, tanya suami, tanya istri. Saya juga demikian. Meskipun bertahun, kita nggak tahu. Saudara bikin hati kita intak utuh. Betul ya? Jangan luka. Saudara, supaya kita dapat angels, dikelilingi oleh malaikat. Karena kesitulah berkat diperintahkan. Jikalau engkau duduk rukun bersama. Jadi Anda mau tahu sekarang mau dapat berkat, kuncinya rukun. Itu sebabnya, saudara, itu semua bisa terjadi. Saudara, kenapa sih kita jadi pada simpen kepahitan? Kata-kata. Kenapa sih kata-kata kita buruk? Karena emosi. Kenapa sih emosi kita buruk? Selain banyak makanan yang kita makan yang buruk mempengaruhi emosi. Nanti Anda lihat di depan ada judul bagus. Food and Mood. Ya, karena saya sudah harus selesai. Ini seri emosi. Ini bestseller. Karena banyak orang Kristen baru tahu bahwa emosi itu, kenapa orang emosian sehingga kata-katanya buruk dan mati hidup tadi tergantung lidah. Banyak sekali food dan gaya hidup kita mempengaruhi itu. Tadi ya, gak tidur, kurang tidur. Saudara pasti uring-uringan. Anak aja kita tahu. Kalau lagi uring-uringan, ibu bilang, kurang tidur nih. Betul ya? Kita bilang gitu kan? Kita gak sadar orang tua kita uring-uringan, damprat mbak, damprat suami, istri, anak, tetangga, pendeta. Wih, sadis sekali itu, ngara di mana-mana. Dan ingat sekali gitu memang kita narik lalat sih, jadi ngamuk kemana-mana. Kalau orang bilang hari-hari jadi sial, semua yang kita buat, kalau kita marah-marah, betul? Tabrakan pasti. Betul ya? Mau tadi bikin bisnis nggak jadi. Serem lihat dia ngamuk begitu. Mukanya aja asem. Betul saudara? Dia mukanya asem-asem artinya saudara hati-hati. Menarik sekali saudara bahwa perlu sekali toksin dibuang. Kalau toksin nggak dibuang itu yang bikin kita stres ya. Jadi jam 11 sampai jam 1 malam itu di lever. Harus dalam keadaan tidur pula. Slide. Dikit lagi kita selesai. Ada lagi jam 1 sampai jam 3 itu pembersihan di bagian sumsum tulang. Jadi makanya yang kurang tidur pasti anemia. Karena sumsum tulang buat bikin sel darah merah. Slide berikut. Jam 3 sampai jam 5 itu pembersihan di bagian paru. Makanya kalau yang lagi flu jam 3 pagi batuk. Karena paru jamnya lagi bersihkan diri. Tapi orang Kristen terlalu rohani suka bilang, tuh kan setan kalau lewat jam 3. Aku batuk nggak berhenti-berhenti. Aduh, semua setan. Lupa bahwa kita berkuasa atas setan gitu kan. Aduh, jam 5 pembuangan di bagian usus besar. Jadi, saudara, Tuhan sudah bikin refleks saudara. Pembuangan di usus besar, artinya saudara pengen mau BAB. Ini alarm asli dari Tuhan. Supaya saudara bangun pagi, jam 5 pagi atau jam 6, melilit. Jadi saudara kalau udah melilit BAB, kira-kira saudara tidur lagi nggak sih? Enggak lah, pasti cari Alkitab lah. Betul? Dissatisfy early in the morning with your mercy. Amin. Yes. Jadi Tuhan rapi, udah bikin jam 5. Saudara mesti melilit. Yang nggak melilit, artinya alarmnya rusak udah semua. Karena saudara udah budekin kuping, jadi udah nggak mau ngalarm lagi dah dia udah. Kayak beker saudara gitu. Menarik. Ini Tuhan hebat sekali bikin. Memang yang terbaik saudara adalah bangun pagi, saudara mesti Nih yang tadi pagi belum nih. Belum buang air besar saya bisa lihat nih. Muka saudara.
sebel aja nggak lihat. Duh, pengkhotbah kalau digituin bisa hilang urapan deh saudara. Mendingan jangan dilihat. Muka saudara yang asam-asam artinya toksin masih banyak. Yes. Toksinnya penuh masih di sini nggak dibuang. Ntar mobil saudara cuma kesenggol spion bisa marahnya. Wah, pada pulang dari gereja. Ih, malu deh. Tuh, bukan setan tuh ya. Karena kita lebih berkuasa atas setan. Tapi tubuh kita nggak mengikuti hukum alam tubuh yang Tuhan bikin. Tuhan bikin alam tubuh seperti ini. Jadi saudara mau tahun depan ayo bikin komitmen baru, terutama anak muda nih. Waduh, malam chatting keren deh. Saudara terus bangun siang jam 9, jam 8. Anda tidak akan mendapat otak yang bagus. Nanti belum tua otak kita rusak, bodoh. Kita di kantor nggak pinter-pinter. Kata dunia kedokteran, if you want to perform better the next day, tidurlah before midnight. Kalau engkau mau performance saudara besoknya bagus, tidurlah sebelum tengah malam. Ingat tadi siapa yang bilang? John Maxwell dan siapa lagi satu tadi? Benjamin Franklin mengaminkan. Ini Tuhan bilang, tidurlah. Tuhan memberikan tidur. Yuk terakhir saya udah dikasih kode untuk itu. Terakhir kasih gambar itu satu orang yang ganteng terakhir yang tadi saya bilang. Nanti Anda lihat sendiri semua lagi yang lain. Tapi sebelum itu saya bacakan ini ya 5 menit terakhir. Saudara, perhatikan. Ini secara kedokteran dibuktikan. Researchers from the University of Chicago's Department of Medicine menemukan that insufficiency rest could make one old before his time. Kurang tidur bisa membuat seseorang tua sebelum waktunya. Ini penelitiannya ada. Dibacain di sini, ini banyak anak muda. Perhatikan ini baik-baik. In one study, University of Chicago researchers, peneliti dari Universitas Chicago, restricted the sleeping habits of 11 orang young men. 11 orang anak muda dibatasi tidurnya. Umur anak muda itu 18 sampai 27 tahun. Kayak kalian. Selama 4 jam. Cuman tidur 4 jam for 6 nights. Selama 6 malam berturut-turut disuruh tidur 4 jam. Mau coba? Boleh. 4 jam tidur 6 malam. 6 malam doang. Belum habit nih, 6 malam doang. Ternyata hasilnya, the sleep deprived men, orang-orang yang mengalami gangguan tidur ini began experiencing metabolic and hormonal changes. Mengalami perubahan metabolisme dan hormonal that doctors usually see in patients older than 60 years of age. Ngerti saudara? Ternyata anak muda yang nih kalian deh, tidur cuma 4 jam, tidur cuma 6 malam. Ternyata perubahan hormonal dan metabolisme tubuhnya persis seperti ditemukan pada pasien yang umurnya di atas 60 tahun. Jadi umur Anda benar kan tadi saya bilang? Bukan 21, 71. Gitu kira-kira ya. Dan yang menarik adalah ini terakhir nih beneran. Lack of sleep hurt one's ability to metabolize carbohydrate. Kurang tidur bikin gangguan metabolisme karbohidrat terganggu, terutama gula. Ya, in fact, after just 4 nights of 4 hours of sleep, cuma 4 malam, 4 jam berturut-turut, the men in the study consume 35% more calories than they had a day one. Kita jadi rakus sama gula dan tepung. Ini zaman lagi kue kering banyak. Saudara akan craving. Ini cara musuh menyesatkan kita kayak Paniko bilang. Mestinya menjelang awal tahun, saudara duduk diam, tanya Tuhan mau lakukan apa di tahun yang akan datang. Tapi manusia tersesat di Natal ini, tidur begadang. Besoknya dia nggak sadar kenapa gue kepengen gula ya, sama tuh kue kering setoples abis ya. Gitu kira-kira saudara nggak tahu Tuhan mau pesan sesuatu untuk yang akan datang. Ini cara musuh tanpa disadari menyesatkan kita. Yuk kita kembali ya, jaga baik-baik. Oke, 2 menit terakhir. Ini saudara kesaksian yang tadi. Ini kabar gembira. Ini orang kurus kering. Hidupnya seperti anak muda 19 tahun. Seperti layaknya anak muda tidur tengah malam. Saudara lalu makan semua maunya. Singkat cerita dia sakit pada ususnya. Kapan-kapan kita bicara usus. Usus itu tempatnya kehidupan. Menarik sekali. Ya, dia makan segala, dia hidup sembarangan. Saudara singkat cerita dia sudah harus mati.
Waktu itu sudah pergi ke lebih dari 70 dokter nggak tersembuhkan. Ini 19 tahun loh. Ini yang before, ini yang after. Bukan ini yang after, ini before. Saudara, banyak bilang ini 19 tahun udah kayak udah tua, ini before. Tapi syukurlah ini Maret 95, mamanya orang Jewish. Jadi dia bilang, Jordan, namanya Jordan Rubin, daripada kita udah pergi ke lebih dari 70 dokter nggak tersembuhkan, mari kita ikuti hukum-hukum kesehatan yang ada di dalam Alkitab. Tentang makanan, tentang tidur, dan sebagainya, itu ada hukumnya, nanti Anda lihat di DVD. Saya di buku, singkat cerita, dia 40 hari puasa, bukan nggak tidur, bukan nggak makan dan nggak minum. Cuma dia ikuti makanan yang Alkitab atur makan, dan dia pastikan dia tidur terakhir setengah 11 malam. Ikuti hukum Alkitab pokoknya di bidang kesehatan lah. 40 hari doang dia lakukan gaya hidup yang baik. Ini Maret 95, ini Maret 96. Lihat gantengnya udah kayak gini. Totally healed. 5 tahun kemudian dia seperti ini. Dan dia jadi pembicara kesehatan yang masuk salah satu TV yang susah sekali di Amerika. Menjadi pembicara kesehatan. Dan dia akhirnya bikin satu buku yang menarik sekali, saudara bisa beli tapi terjemahannya belum bagus sih. Banyak kesalahan saya lihat, namanya Maker's Diet. Makanan dari Sang Pencipta. Langsung jadi New York Times bestseller. Buku ini menceritakan apa yang Tuhan kita atur mengenai makan, tidur tadi. Tidur ada kaitan dengan makanan. Buktinya tadi tidur kurang, Anda akan gerakus dengan gula dan karbohidrat. Ada yang bilang, gue susah banget ya gak bisa tahan nafsu itu. Ya, karena tidurnya kurang. Ngerti ya saudara ya? Gak bisa puasa, disuruh puasa ngabur. Saudara misalnya gitu, dia ada kaitannya. Dia bikin ini dan ini jadi New York Times bestseller. Dan dia menjadi seorang pembicara sekarang yang luar biasa. Saudara, buku ini belum diterjemahkan baik, tapi banyak sebelum saya kenal ini saya dibelikan oleh Pak Timotius Arifin waktu dia ada di Australia, tapi dia memberkati saya banget. Saudara, waktu saya tulis buku dan DVD ini, saudara ternyata banyak sekali dari sini, jadi Anda ikuti. Bagaimana pola tidur, pola makan, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang betul-betul meninggal pada waktunya, amin. Setelah kita selesai tugas kita, amin. Biarlah kita belajar ini adalah bukan untuk sesuatu kita mau megah-megah, tapi kita mau saudara meninggalkan dunia ini pada waktunya. Sampai garis akhir. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita jadi blessing. Jangan emosi terus. Jangan kata-kata kita buruk. Betul, jangan simpan dendam dan seterusnya mumet dalam hidup ini. Sehingga hidup kita melukai orang dan melukai diri kita sendiri. Karena ayat berkata, baru kita mengasihi orang lain bisa kalau kita mengasihi diri sendiri. Ayatnya bilang kan, kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Waktu Anda bisa atur hidup saudara baik, refleksinya adalah kepada orang lain jadi blessing. Betul ya? Ibu-ibu yang bangun pagi pasti anak-anaknya gak sengsara, suaminya juga misalnya. Kira-kira begitu, kalau Anda awet muda, juga dan seterusnya. Anak-anak kita gak sengsara, ditinggal kita kecepatan. Karena Tuhan berkata, biarlah umur panjang di tangan kananmu. Amin. Tapi di tangan kiri kita ada double blessing, kaya dan terhormat. Itu maunya Tuhan. Kalau kita mati, kita masih kaya dan terhormat. Amin, saudara. Artinya karena sudah selesai tugas aja kita mati. Tapi kita masih kaya dan terhormat. Masih berguna bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Peliharalah tubuh saudara baik-baik. Supaya kita mati pada waktunya. Masih kaya dan terhormat. Amin saudara. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Ya, satu lagi. Saudara jangan bingung. Ini saya perlu jelaskan nanti saudara biar nggak bingung. Di depan ada buku namanya Umur Panjang. Ini udah jadi bestseller. Tapi di musim libur ini atau orang Indonesia nggak senang baca barangkali. Saudara mau nontonkan anak-anak. Ada DVD-nya. Ini Umur Panjang. Saudara jadi lebih lengkap pasti. Dan banyak anak-anak bilang, aduh aku nggak lagi mam, aku nggak lagi deh itu. Aku nggak lagi. Dan anak bisa diatur tidur akhirnya. Karena dia tahu, dia nggak mau otaknya rusak. Yang kedua adalah ini, supaya saudara nggak bingung, buku yang itu tadi menjelaskan, buku ini belum ada bukunya. Dan ini yang bestseller, saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin orang banyak berurusan di area emosi, di brain tadi. Ya, supaya saudara nggak bingung nanti di depan. 10 judul pertama di Umur Panjang, tadi di ini Umur Panjang, ini 10 judul kedua. Jadi semua 20
judul kalau saudara mau ikuti karena belum selesai ini tidur. Masih banyak lagi yang lain, hormon-hormon yang keluar waktu kita tidur baik dan seterusnya. Ya, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan.